Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 hari ini ada sedikit tambahan subbab yang teori kinetik gas ya. Kemarin kan kita baru belajarnya sifat gas ideal, persamaan gas ideal sama hukum-hukumnya yang ada 4 itu ya. Hukum Boyle, Charles, Gay-Lussac sama Boyle-Gay-Lussac. Atau kalau hukum Boyle kemarin namanya isotermal. Kalau hukum Charles namanya isobarik, kalau Gay-Lussac namanya isokorik ya. Dan hari ini kita lanjutkan sedikit tambahan aja, dikit aja, yaitu tentang energi kinetik gas ideal dan kecepatan efektif gas ideal ya. Jadi energi dan kecepatan. Sebelum mulai menyimak, silakan berdoa dulu masing-masing dan setelah itu dibuka buku paketnya halaman 104 ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, pertama kita akan ngomongin tentang energi kinetik gas ideal ya. Untuk gas ideal ini energi kinetiknya apa? Ini boleh pakai yang nih EK, energi kinetik kan EK, yaitu 3/2 NKT. N-nya besar, K-nya kecil, T-nya besar. Atau kalau mau pakai NRT berarti 3/2 N kecil, R besar, T besar. Ingat, T-nya di sini adalah suhu, dimana suhunya harus dalam Kelvin ya. Nah, coba dibaca di sini. Energi kinetik gas ideal bergantung pada banyaknya partikel. Banyaknya partikel ya, si N besar ini, dan suhu mutlak. Suhu mutlaknya yang T ini dalam Kelvin ya. Sedangkan energi kinetik rata-rata gas ideal hanya bergantung pada suhu mutlak saja, gitu ya. Jadi kalau energi kinetiknya tuh yang ini EK. Tapi kalau misalkan energi kinetik rata-rata berarti ini, gitu ya. Nah, intinya apa? Energi kinetik itu boleh kalian tulis sebagai 3/2 NKT. Atau kalau mau pakai NRT ya berarti EK-nya sama dengan N 3/2 NRT gitu. Yang sini poin pentingnya apa? Yaitu ngomongin energi kinetik dan suhu. Jadi kalau misalkan nanti keluar soal perbandingan, maka soal persamaannya jadi gini. EK1 kan ini sama-sama di atas ya, berarti sama dengan T1. Nah, di sininya per berarti kalau misalkan sama EK2 berarti EK2 sama T yang kedua. Nah, ini sering keluar di soal perbandingan. Kalau ngomongin energi kinetik sama suhu, ingat suhunya dalam apa? Dalam Kelvin ya. Jadi kalau masih dalam Celcius harus diubah dulu jadi Kelvin. Berikutnya, kecepatan efektif gas ideal. Kecepatan efektif sering disebutnya itu atau kecepatan rata-rata gas sering ditulisnya itu adalah VRMS. RMS ini apa? Root mean square ya, kecepatan efektif gas ideal. Karena kecepatan satuannya pasti M per S kayak gitu ya. Yang mana rumusnya yang ini? Ya. VRMS sama dengan akar dari 3RT per MR. Atau ini kalau mau pakai suhu. Kalau mau pakai suhu pakainya akar 3RT per MR. Tapi kalau mau pakai tekanan berarti pakainya akar 3P per rho. Ini tuh maksudnya kenapa sama dengan? Maksudnya rumusnya ada dua. Boleh misalkan nih nulisnya VRMS-nya itu boleh pakai akar 3RT per MR, atau boleh VRMS-nya akar 3P, P besar per rho ya, rho-nya massa jenis gitu ya. Jadi nah dari dua rumus ini biasanya yang keluar sama soal perbandingan kayak gini juga. Nanti kalau misalkan misalkan ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua. Kalau keluar soal perbandingan kayak gini ngomongin antara kecepatan sama suhu, berarti kayak gini rumusnya jadi begini. Kan ini apa? V sama T ya, ada akarnya. Berarti nanti tulis VRMS yang pertama sama dengan akar T1. Gitu ya. Kemudian ini kan ini per. Berarti VRMS yang kedua akar T2 gitu. Nah, seperti biasa supaya akarnya hilang nanti tinggal kirinya dikuadratin kayak gitu. Nah, kalau rumus yang kedua yang mana? Yang ini. Berarti ngomongin kecepatan sama apa? Tekanan kan? Berarti sama. Berarti VRMS yang pertama sama dengan akar T1
1 ini per V RMS yang kedua per akar P yang kedua, kayak gitu ya. Ini karena suka sering keluar di soal gitu, jadi Miss kasih pembahasannya dikit gitu, tambahan. Intinya apa? Energi kinetik, kalau nanyain energi kinetik berarti nih 3/2 NKT atau 3/2 NRT gitu ya, atau 3/2 KT kayak gitu ya, sama aja. Kemudian kalau kecepatan efektif gas ideal tadi ada dua, bisa VRMS nya akar 3 RT per MR atau VRMS nya sama dengan akar 3P per Rho, dimana T nya ini suhu, MR nya ini adalah yang di tabel periodik kimia tuh ya, yang ada kan AR sama MR yang kayak gitu, atau MR itu adalah massa molekul relatif ya. Nah, di sini P adalah tekanan, Rho-nya di sini adalah massa jenis kayak gitu. Nah, supaya ini kan sering keluarnya tuh soal perbandingan. Jadi kayak gini nanti EK1 sama dengan T1 per EK2 ininya T2 ya, bawahnya kayak gini, atau kayak gini VRMS 1 sama dengan akar T1, VRMS 2 akar T2, VRMS 1 akar P1, VRMS 2 akar P2. Ini dipisahkan oleh sama dengan. Nah, supaya lebih paham, kita coba bahas contoh soal yang ada di latihan soal yang ada di buku paket ya. Nah, coba buka buku paketnya halaman 106, kita coba bahas nomor 5 ya. Jika kelajuan gerak partikel garis ideal dalam ruang tertutup menjadi 3 kali kelajuan semula. Kalau ada kata-kata menjadi berarti ini udah kondisi yang kedua. Gimana cara mengerjakannya? Tulis, berarti kelajuan, berarti V1 VRMS tadi ya boleh tulis V aja, berarti V1 nya tetap V. Ada yang keduanya menjadi 3 kali semula, berarti V2 nya 3 kalinya semulanya kan V doang. Kemudian tekanan gas menjadi berapa kali, berarti yang ada kata-kata menjadi berarti ini yang kedua, berarti P2 nya yang ditanya, sehingga P1 nya tetap P kayak gitu. Nah, ini pakai rumus yang mana? Yang tadi antara V sama P, perbandingan kan ini, berarti kita pakai rumusnya apa? V1 per V2 sama dengan ini akarnya disatuin ya, berarti P1 per P2. Tinggal dimasukin V1 nya apa? V. V2 nya adalah 3V ya. Akar P1 nya apa? P. P2 nya yang ditanya kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan ada akar kayak gini, gimana nggak bisa diakarin? Seperti biasa, ini dikuadratkan. Miss pindahin ke buku tulis ya. Jadi gini. Misalkan tadi gimana? Miss garisin dulu. Tadi kan V1 per V2 sama dengan akar P1 per P2. Ini rumusnya kan. Masukin V1 nya apa tadi? V2 nya adalah 3V sama dengan akar P per P2 yang ditanyakan. Supaya ini akarnya hilang, berarti sebelah sini dikuadratin. Berarti 3 per 3V dikuadratin. Ini juga dikuadratin. Kalau akar dikuadratin kan hilang ya jadinya. Atau kalau misalkan bingung boleh ditulis P per P2 ini dikuadratin. Berarti ini boleh dicoret V sama V nya, berarti sisa 1/3 ada apanya? Ada kuadratnya, sama dengan ini bisa dicoret nggak bisa ya, tapi ini akar dikuadratin berarti habis akarnya, berarti tinggal P per P2. Nah, ini kita kuadratin dulu. 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, berarti ini P per P2. Berarti seperti biasa, tinggal dikali silang ya kan, berarti 1 dikali P2 sama dengan 9 dikali P, berarti P2 nya berapa kalinya? Berarti 9 kali P, berarti 9 kali semula. Yang mana 9 kali semula? Jawabannya berarti yang C kayak gitu ya. Itu contoh untuk yang antara kecepatan dengan tekanan gitu ya. Coba kita bahas lagi nomor berapa? Misalkan nomor 9 ya. Energi kinetik gas ideal merupakan fungsi dari energi kinetik tadi apa? Energi kinetik kita tahu tadi bahwa rumusnya itu apa? EK sama dengan 3/2 K sama T.
ya. Berarti energi kinetik gas ideal cuman ngomongin apa? Cuman ngomongin T doang suhu kan. Ini ada volume, ada tekanan, volume, tekanan. Ngomongin volume, tekanan nggak di sini, nggak, cuman suhu. Berarti jawabannya yang A, kayak gitu ya. Nah, soal-soal tentang teori kinetik gas tuh kayak gini doang. Jadi perbandingan aja kayak gitu ya. Jadi insya Allah mudah ya. Ingetin aja, kalau teorinya cuman ngomongin sifat gas ideal. Kalau persamaan gas ideal ya kemarin apa? P kali V sama dengan, kalau nRT pakainya N kecil, atau boleh PV sama dengan N besar K kecil kali T. Sama apa aja kemarin yang hukum-hukum yang 3 itu ya, yang P1 V1 sama dengan P2 V2. Atau kalau misalkan Miss pakai rangkuman yang Miss kemarin ya, yang ini ya, hukum Boyle P1 V1 sama dengan P2 V2. Ini nama lainnya apa kemarin? Isotermal. Isotermal apa? Suhunya konstan. Kalau Charles berarti V1 T1 sama dengan V2 T2. Nama lainnya apa? Isobarik. Kalau ini yang Gay-Lussac P1 T1 P2 T2 apa? Yang konstan volumenya berarti isokorik ya. Kalau hukum Boyle Gay-Lussac apa? Tiga-tiganya yang dipakai, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kayak gitu ya. Nah, ini energi kinetik gas yang tadi yang Miss jelasin tadi ya. Tadi tuh rumus VRMS yang mana? Yang ini. Ada juga sebenarnya ini, cuman kan ini sama, V sama T, setara kayak ini, V sama T ya. Tadi energi kinetik tadi 3/2 kT, atau kalau energi totalnya, energi dalam, namanya 3/2 NKT gitu. Intinya kalau energi kinetik ngomongin apa? EK, energinya sama suhunya kayak gitu. Karena di materi ini yang sering keluar itu adalah soal perbandingan gitu. Nah, tadi kalau misalkan yang soal ini, kalau dia ngomongin antara energi kinetik sama suhu, berarti ya udah yang dipakai apa? EK sama yang T kayak gitu ya. Coba kita cari ada nggak soal yang sejenis ya. Tapi kebanyakan emang tentang suhu sama kelajuan. Kalau tadi kan suhu sama tekanan. Coba kita kerjakan soal nomor 19 ya. Pada suhu tertentu kelajuan efektif molekul suatu gas adalah V. Pada suhu tertentu kecepatannya V, kelajuannya. Pada tekanan tetap ya, suhu gas diubah sehingga volume gasnya ini ngomongin apa? Tekanannya tetap. Kalau tekanan tetap berarti apa? Isobarik. Berarti ini ada T1, ini ada V1. Suhu gas diubah sehingga volume gasnya menjadi 2 kali semula. Volume gasnya menjadi 2 kali semula. Berarti ini ada V. Kelajuan efektif molekul gas, berarti yang ditanya apa? V2. Nah, ini multiple ya, maksudnya bertumpuk gitu, proses pengerjaannya kayak gimana caranya. Nah, kita pindahkan ke buku tulis dulu ya. Bentar. Coba nomor 19 ya. Nomor 19 tadi, pada suhu tertentu, tulis berarti pada T1 nya adalah T, kelajuan efektifnya ya, V1 nya adalah V ya. Molekul suatu gasnya, pada tekanan tetap, berarti kan apa, kasusnya adalah isobarik ya. Suhu gasnya diubah sehingga volume gasnya menjadi 2 kali semula. Oh, berarti V1-nya adalah V ya. Kemudian ini ada kondisi V2-nya adalah 2 kali semula, berarti 2 kalinya V ya. Berarti karena isobarik, berarti ini harus ada apa? Harus ada T2 kan? Gitu. Nah, kita cari dulu T2-nya gitu ya. Kalau tadi V1-nya nih, kelajuan efektif gasnya itu
adalah V pada suhu T1 gitu yang ditanya V2-nya. Oh, V2-nya nih yang ditanya. Berarti ini hubungan antara apa? Hubungan antara apa? V V di sini volume ya, V besar. V di sini adalah kelajuan. Berarti antara V kecil, V kelajuan, dan apa tadi yang ditanya? Yaitu T suhunya. Nah, antara V dan T ini punya T1 sama V1. Ini V2 yang ditanya kan. Berarti kita butuh T2. Berarti kita cari dulu yang ini. Kalau antara V sama T apa? Lihat persamaannya itu PV per T. Karena ngomongin V sama T berarti yang ini kan perperan. Berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1 nya apa? Ini V besar ya. Kalau ini V besar ya. Kemudian V1 nya apa di situ? V besar. T1 nya adalah T. V2 nya adalah 2V. T2-nya yang ditanya, ya kan? Berarti ini seperti biasa, apa dikali silang kan? Oh, berarti T2 dikali V sama dengan T dikali 2V. Berarti T2-nya sama dengan T kali 2V besar dibagi apa? Dikali V besar. Berarti ini bisa dibagikan per, berarti T2-nya sama dengan 2 kalinya T. Kita udah dapet nih, T2-nya 2 kalinya T. Nah, sekarang kita ke sini, hubungan antara V sama T. Tadi kita tahu ada rumus bahwa V sama dengan akar 3 RT per MR. Kalau ini kan berarti apa? Ngomongin V sama T kan? Rumusnya tadi berubah jadi gimana? V1 per V2 sama dengan apa? Akar T1 per T2, ya kan? Berarti ini ngomongin V sama T, V kecil ya. Ini V kecil, kalau yang ini adalah V besar. Ingetin. V yang di sini adalah volume, V yang di sini adalah kelajuan. Nah, berikutnya tadi kan apa? Yang ditanyakannya itu hubungan antara apa? V dan T, di mana V-nya di sini adalah kelajuan, sementara T-nya di sini adalah suhu ya. Kita tahu tadi rumus yang subbab tambahan tadi, V sama dengan akar dari 3 RT ya per MR. Nah, karena ngomongin V sama T, tadi yang rumus yang udah Miss kasih jadinya apa? V1 per V2 sama dengan akar dari T1 per T2. Nah, dari yang kita udah cari tadi apa? T1-nya kita misalkan sebagai T, V1-nya juga sebagai V kan? T2-nya tadi kita udah dapat, yaitu 2T, sementara yang ditanya adalah V2. Nah, dengan rumus yang ini kita cari V1-nya V, V2-nya tetap V2, akar dari T1-nya T, T2-nya adalah 2T. Ya, karena ini T sama T bisa kita coret. Berarti kan sisa apa? V per V2 sama dengan akar dari 1/2. Kayak gitu ya. Atau boleh nih tulis V per V2, 1 diakarin kan tetap 1, akar 2 diakarin tetap akar 2. Nah, yang ditanya kan V2, berarti tinggal apa? Dikali silang. Oh, berarti ini V kali akar 2 sama dengan V2 dikali 1. Oh, berarti V2-nya adalah apa? Akar 2-nya dari V, kayak gitu. Nah, berarti akar 2-nya dari kelajuan yang semula, atau ya akar 2 dari semula. Yang semula kan apa? Semulanya itu adalah si V yang ini, kayak gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, apa jawabannya? Nah, kelajuan efektif molekul gasnya adalah apa? Adalah si akar 2-nya dari yang semula, kayak gitu. Berarti jawabannya yang A, kayak gitu ya. Jadi untuk teori kinetik gas ini simpel aja Miss kasihnya. Kebanyakan soal perbandingan kayak gini, kalian cukup banyakin latihan aja supaya bisa. Dan untuk hari ini mungkin cukup sekian ya. Silakan disimak, disalin contoh soalnya di buku catatan. Dan Miss ingatkan sekali lagi untuk tugasnya, alatnya segera dirampungkan ya, karena paling lambat alatnya dikumpulkan ke sekolah ya, paling lambat tanggal 5 Desember. Silakan segera diselesaikan, karena itu untuk itu diambil untuk nilai rapot ya gitu. Jadi
silakan dipersiapkan juga untuk UASnya, karena mulai tanggal 30 November sudah mulai UAS ya. Kalau memang ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan ke Miss, atau mungkin Miss ada yang salah hitung silahkan dikonfirmasi nanti ke Miss biar bisa dikoreksi bareng-bareng. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya kelas 11, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.